Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Madu Apik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan segala ikhtiar kita, segala usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalam segala prosesnya. Sahabat-sahabat, di dalam pengelolaan usaha itu setidaknya ada 4 elemen dasar yang harus kita kuasai, yaitu finansial, marketing, operasional, dan human capital. Nah, pada video kali ini kita akan bahas sedikit tentang dasar cara cerdas mengelola keuangan usaha. Karena keuangan ini adalah salah satu faktor yang penting untuk dikelola agar usaha kita bisa berkesinambungan. Sehingga bab finansial literasi adalah bab yang wajib yang harus kita pahami. Bagaimana sih cara cerdas mengelola keuangan usaha ini? Yuk kita bahas dasar-dasarnya dulu dalam video berikut ini. Baik sahabat Madu Apik, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang cara cerdas mengelola keuangan usaha. Dimana pada kesempatan ini yang akan kita bahas, yang akan kita sharingkan lebih banyak ke pengalaman pribadi saya sih ya. Dan beberapa juga saya ambil dari beberapa literatur gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah atau perusahaan besar sekalipun, itu di dalam perusahaannya setidaknya memiliki 4 elemen dasar di dalam pengelolaan usaha, yaitu FMOH. Apa itu FMOH? Yaitu finansial, marketing, operasional, dan human capital. Finansial, apa itu finansial? Finansial berkaitan dengan keuangan. Ya, kita harus mengilmui diri kita dengan finansial literasi. Segala hal yang berkaitan dengan cerdas secara finansial. Dalam hal ini tentu saja adalah pengelolaan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah marketing. Marketing adalah ilmu muara segala penjualan kita. Di dalam video sebelumnya pernah kita bahas tentang lead creation and lead conversion. Nah, kita bisa lihat kembali videonya tentang marketing ini. Kemudian yang berikutnya adalah operasional. Nah, operasional ini adalah berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di dalam perusahaan kita, baik itu SOP gitu ya, kemudian juga sistem penilaian segala macam. Nah, itu nanti akan insya Allah ya pada kesempatan video berikutnya akan kita bahas juga. Kemudian yang terakhir adalah human capital, dimana ini akan membahas tentang sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita. Nah, sahabat-sahabat, ternyata bahwa kemampuan setiap orang mengelola keuangan itu sangat tergantung dari mindset dia tentang uang. Dan mindset ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah tentang gender ya. Gender otomatis secara genetis mungkin ya, antara pria dan wanita itu memiliki mindset yang berbeda tentang uang ya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar gender saja, bahwa faktor lain yang mempengaruhi mindset seseorang tentang finansial literasi ini yang berikutnya adalah karakter pendidikan, dimana yang paling utama adalah ilmu tentang mengelola keuangan. Artinya bahwa orang yang memiliki keilmuan yang lebih tentang mengelola keuangan tentu saja akan berbeda dengan orang yang belum pernah paham tentang cara mengelola keuangan yang baik seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah financial attitude. Nah, ini lebih ke pengalaman sih ya, pengalaman atau lingkungan atau didikan orang tua gitu yang membentuk karakter dia terhadap uang seperti apa. Dan yang terakhir adalah financial influencer. Nah, financial influencer ini bisa dari suami, istri, teman, itu orang-orang terdekat kita yang bisa mempengaruhi pola pikir kita tentang uang. Makanya rata-rata kadang-kadang suami istri itu akan berubah pola pikir tentang keuangannya ketika sudah menikah dengan sebelum menikah, karena setelah menikah ada faktor financial influencer, yaitu pasangan kita di situ. Nah, bagaimana sih caranya mengelola keuangan perusahaan yang masih dalam tahap kecil ya, tahap UMKM? Nah, ini dari pengalaman saya pribadi dulu gitu ya, sahabat-sahabat, bahwa ada beberapa poin yang harus kita jalankan ketika kita mengelola keuangan kita ketika perusahaan kita masih kecil. Beda kalau misalkan sudah besar ya, tentu akan lebih profesional gitu. Nah, yang pertama adalah
pisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Caranya memisahkannya, misalkan kita bisa melakukan transaksi antara transaksi pribadi dengan transaksi usaha kita di rekening yang berbeda. Atau kalaupun misalkan nggak bisa nih, susah ada di rekening itu nyampur gitu ya, ya minimal kita lakukan secara pencatatan secara manual gitu ya, dimana kita lakukan pencatatan manual di buku dalam setiap transaksi yang ada di rekening kita, sehingga kita bisa pisahkan mana keuangan pribadi dan mana keuangan dari usaha. Ini sangat penting sekali buat mendisiplinkan kita agar tidak tercampur antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, berikutnya cara pengelola keuangan yang berikutnya adalah tentang budgeting ya, dimana kita harus mengalokasikan, melakukan budgeting terhadap keuangan usaha kita. Kenapa sih harus dilakukan budgeting? Karena keuangan kita terbatas gitu ya, sehingga harus dilakukan skala prioritas. Misalkan untuk budget promo, budget iklan, budget pengembangan usaha, budget investasi dan lain-lain. Jadi stop untuk melakukan pembelanjaan dengan cara koboi. Segala sesuatu harus direncanakan, segala sesuatu harus difikirkan, segala sesuatu harus diperhitungkan untung ruginya dan skala prioritasnya. Dan berikutnya adalah melakukan pembukuan atau kegiatan secara tercatat, kegiatan keuangan tentu saja secara tercatat. Pembukuan baik itu yang sifatnya sederhana ataupun pembukuan yang berbasis pada aplikasi, karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi pembukuan ya, baik yang berbayar maupun yang gratisan gitu ya. Nah, kenapa pembukuan ini sangat penting? Karena untuk bisa menjadi sebuah dashboard buat kita. Kita ilustrasikan aja, kenapa sih kita merasa tenang kalau misalkan kita nyetir di jalan raya? Karena di depan kita tuh ada dashboard. Dashboard itu bisa ngasih tahu kita bensinnya sudah seberapa banyak, ya, tinggal berapa banyak, kecepatannya berapa, kondisi panas mesinnya seperti apa gitu ya. Semua hal itu tergambar di dalam dashboard sehingga kita merasa aman dan nyaman ketika ada indikator-indikator yang mengindikasikan segala sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang perlu dilakukan tindakan, itu kan ngasih tahu seperti itu. Makanya yang namanya pencatatan, pembukuan keuangan juga merupakan sebuah dashboard gitu ya, yang bisa sebagai faktor controlling buat kita sehingga kita bisa melihat sampai sejauh mana usaha kita ini berjalan. Nah, berikutnya adalah tentang hati-hati terhadap hutang. Nah, kita seringkali beranggapan yang namanya hutang itu adalah anugerah karena sebagai suatu bentuk kepercayaan orang lain kepada kita gitu ya. Tapi kita harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Sebisa mungkin ketika kita mengawali usaha ya, atau misalkan usaha kita baru setahun atau 2 tahun ya, hindari modal yang berasal dari lembaga keuangan. Sebisa mungkin dari modal kita sendiri. Kenapa? Karena yang namanya lembaga keuangan itu kan bayarnya tuh pasti ya, setiap bulan itu kita sudah dikasih biasanya rincian atau jadwal angsuran atau jadwal pembayaran. Nah, artinya bahwa bayarnya itu kan sudah pasti. Sementara sumber pengembaliannya itu tidak pasti. Sumber pengembaliannya itu kan dari hasil usaha kita. Bayarnya sudah pasti, tapi sementara omset kita kan tidak bisa dipastikan setiap bulan sekian. Itu hanya sifat proyeksi saja. Yang namanya faktor eksternal di luar sana itu sangat banyak sekali yang bisa mempengaruhi usaha kita gitu ya. Sehingga sebisa mungkin ketika kita mengawali usaha dari kecil, hindari dari lembaga keuangan. Kecuali ya yang sifatnya itu hutang dagang, misalkan dari supplier kita ngasih barang, kemudian dia baik, karena baik ngasih tempo misalkan 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan gitu ya. Nah itu baru boleh gitu ya, itu baru hutang yang sifatnya anugerah karena kita dipercaya gitu ya. Nah itu boleh karena artinya bahwa kita dimodalin sama orang lain sebetulnya. Atau misalkan ada investor gitu ya, dari teman, dari saudara gitu ya, yang ngasih modal ke kita yang sifatnya tuh bagi hasil gitu ya. Boleh-boleh saja itu seperti itu. Cuma yang pasti ketika kita mengawali usaha,
hindari yang sifatnya itu hutang yang memaksa atau mengikat gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tentang manajemen laba. Laba itu kan hasil keuntungan ya. Tapi sebisa mungkin kita harus lakukan pengelolaan yang baik, dilakukan penyisihan dari laba yang kita dapatkan. Jangan sampai laba itu kita ambil untuk kepuasan diri kita seluruhnya. Enggak ya, kita harus mengalokasikan. Nah, pengalaman saya dulu gitu ya. Ketika saya punya laba, itu saya alokasikan 20%-nya adalah 20% dari laba adalah untuk tambahan modal. Misalkan saya dapat laba katakanlah 10 juta gitu ya. Berarti 2 jutanya saya simpen untuk tambahan modal, diputerin lagi gitu ya. Kemudian 20% berikutnya adalah untuk tabungan investasi. Jadi 2 juta berikutnya saya sisihkan untuk tabungan investasi. Karena siapa tahu alat-alat produksi kita suatu saat mengalami penyusutan, rusak segala macam, sehingga kita harus menyisihkan biaya untuk investasi. Atau misalkan kita ada rencana penambahan mesin atau penambahan alat produksi segala macam. Jadi 20% tadi untuk tambahan modal, 20% untuk tabungan investasi, 20% lagi adalah dana darurat usaha. Karena yang namanya usaha kita nggak tahu ya, dana darurat itu ada plus dan minus gitu ya. Minusnya kalau misalkan ketika misalkan terjadi kondisi kayak misalkan kemarin pandemi gitu kan, itu kan kondisi darurat yang sifatnya minus gitu ya. Atau misalkan kondisi darurat yang sifatnya positif, ada juga. Misalkan tiba-tiba kita dapat orderan yang sangat banyak sekali gitu ya, sehingga kita susah untuk mencari modal tambahan yang sifatnya darurat. Kalau misalkan kita punya cadangan, tabungan, dana darurat usaha, bisa kita jadikan sebagai dana cadangan untuk nambah modal secara temporer gitu ya. Kalaupun misalkan nggak ada dana darurat, kita misalkan pinjam sementara ke orang lain ya bisa juga. Tapi pinjam ke siapa ya, balik lagi nanti ke poin sebelumnya gitu ya. Jangan sampai kita tergiur sama lembaga keuangan. Kalaupun boleh gitu ya, bisa ke lembaga keuangan IMF. Tahu kan lembaga keuangan IMF ya? Di sini IMF berarti ibu, mertua atau family. Nah, boleh kalau IMF ini gitu ya. Nah, jadi tadi bahwa laba yang kita dapatkan bisa untuk tambahan modal 20%-nya, 20%-nya lagi untuk tabungan investasi, 20%-nya lagi untuk dana darurat usaha. Nah, baru 30%-nya adalah untuk prepe, diambil oleh kita sendiri untuk keperluan kita sehari-hari, risiko kita sehari-hari lah. Dan untuk 10% sisanya, kalau saya dulu adalah untuk tabungan darurat pribadi, atau misalkan untuk sedekah juga. Di situ di dalamnya ada poin buat sedekah juga. Nah, prosentase ini sifatnya tidak mengikat, itu hanya sebatas pengalaman saya pribadi ya, bahwa ketika saya mendapatkan laba dulu 20%-nya untuk tambahan modal, 20%-nya untuk tabungan investasi, 20%-nya lagi untuk tabungan darurat usaha, 30%-nya untuk kepentingan pribadi, saya ambil untuk resiko sehari-hari gitu ya. Kemudian baru 10%-nya adalah untuk tabungan darurat, tapi yang sifatnya tabungan darurat pribadi. Nah, itu persentasenya sekali lagi tidak mengikat, tergantung dari kebutuhan dari sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu aja sahabat-sahabat, beberapa tips cara mengelola keuangan usaha yang sifatnya sederhana buat teman-teman yang baru mengelola usaha. Mudah-mudahan bisa mengilmui teman-teman dan sama-sama kita bisa mendapatkan tambahan ilmu. Ada satu pepatah gitu ya yang pernah saya baca dari Sus Orman ya, bahwa uang itu tidak membuatmu bebas secara finansial. Hanya Anda yang bisa membuat diri Anda bebas secara finansial. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya kebebasan finansial itu balik lagi itu adalah mindset. Nah, sahabat-sahabat pernah mendengar kisah pemulung ya yang dapat lotre ribuan dolar gitu ya. Tapi hanya dalam waktu 2 bulan dia kembali menjadi pemulung. Karena apa? Karena duit ribuan dolar itu tidak dikelola dengan baik. Itu menandakan bahwa sekali lagi bahwa yang namanya kebebasan finansial itu bukan dari banyaknya uang yang kita punya, tapi dari kemampuan kita untuk mengelola keuangan.
Atau pernah dengar beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada sebuah desa yang mendapatkan pembebasan lahan dari salah satu BUMN gitu ya, yang sampai miliaran gitu ya. Mereka kaget dapat uang tiba-tiba sampai miliaran. Banyak dari mereka yang bingung cara mengelola keuangannya. Akhirnya banyak sekali mereka melakukan pembelanjaan ke hal-hal yang tidak penting. Ya, ada yang sampai beli mobil mewah gitu, padahal mereka tidak bisa nyetir gitu ya, sampai tabrakan dan mobilnya juga butuh perbaikan yang besar gitu kan. Hal-hal seperti itulah, bahwa sekali lagi bahwa yang membuat kita bebas secara finansial adalah pola pikir kita, bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Demikian sahabat, salah satu konsep dasar dalam finansial literasi yaitu cara cerdas mengelola keuangan usaha, yang sebetulnya saya ambil lebih dari pengalaman pribadi. Mudah-mudahan bisa menambah literasi keuangan kita. Terus semangat, senantiasa bertumbuh, dan jangan pernah berhenti untuk mengupgrade diri kita di dalam skill dan knowledge kita. Juga jangan lupa untuk memperbaiki attitude kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.